Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Gusrianto. Dalam video kali ini saya ingin membuat panduan statistik menggunakan program SPSS. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan uji independen sample t-test dan juga pair sample t-test dan juga one sample t-test. Oke, yang pertama kita pelajari dulu tentang independent t-test, di mana konsep dasar dari uji independent t-test itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, syaratnya itu uji statistik parametrik ialah data tersebut berdistribusi normal dan homogen. Jadi data itu harus berdistribusi normal terlebih dahulu dan homogen. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap analisisnya ya. Dimana di sini saya mempunyai data hasil belajar pendidikan agama Islam yang terdiri dari hasil belajar kelas A dan kelas B. Di sini ada dua sampel tapi tidak berpasangan seperti pedomannya. Jadi ini berbeda ya. Tidak berpasangan. Di sini kelas A dengan nilainya hasil belajar pi, terus ada kelas B. Kemudian di sini ada saya buat kode untuk kelas A1 dan kelas B itu kodenya itu 2. Dengan siswa ada sekitar 22 di sini. Sini ada 22. Jadi di sini tujuannya untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar untuk kelas A dan kelas B. Jadi langkah-langkah pengolahan datanya itu kita langsung masuk saja ke SPSS. Kita klik variable view. Di sini di name-nya itu kita buat hasil, tambah hasil, dan kolom keduanya itu kita buat kelas. Kemudian di labelnya ini kita buat hasil belajar, dan yang kolom keduanya itu kita buat kelas lagi. Nah, di values-nya ini ke kolom kedua kita klik aja di bagian sudutnya sini ada muncul table, kita klik value-nya, kita buat 1, terus labelnya itu kita buat kelas A, kita klik add, terus value 2 kita buat kelas B, kita tambah lagi add. Nah, kita klik OK. Nah, kalau sudah itu kita klik data view, bakalan ada di sini ada hasil, ada kelas. Kemudian kita masuk lagi ke data yang ada di Excel, kita copy paste data kelas A sampai bawah, sampai 22 ini kita copy, kita masukkan ke program SPSS. Nah, ini kita copy paste sampai 22 ya. Nah, kita ambil data dari kelas B lagi, nilainya dari 87 ini 22. Nah, di sini pas kita masukin ke program SPSS ini kita taruh nilainya itu di bawah dari kelas A tadi. Tadi kan 22 ini. Nah, di 23 di bawah kelas A kita masukin kelas B. Kemudian kita masukin kodenya tadi. Kode tadi kalau untuk kelas A itu kan 1. Kita blok. Kita copy, kita masukin kode kelas A itu, kita masukin kodenya 1. Kemudian kita blok juga kode untuk kelas B yaitu 2. Dari atas ini sampai ke bawah kita blok juga. Kemudian kita pindahkan ke bawah sini, di bawah kelas A. Ini untuk kode nomor 2. Kalau sudah pas, nilainya sudah benar, nggak ada yang diraguin lagi, itu kita klik analyze, terus kita pilih compare means, terus kita pilih independent sample t-test. Nah, dari hasil belajar ini kita pindahin ke test variable, kita pindahin ke kolom kanan. Untuk kelasnya ini kita pindahin ke grouping variable. Nah, di sini kita define groups. Grup 1 itu kita buat 1, grup 2 itu kita buat 2, kita continue. Terus klik OK. Maka itu akan hasilnya akan keluar
Di sini terdapat ada dua output. Di sini ada grup statistik dan independent sample test. Nah, dari dua output ini yang pertama itu grup statistik, menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah kita input. Di mana ada kelas A dan kelas B, dan jumlah sampelnya di sini ada 22, di R-nya ini ada jumlah sampel. Kemudian mean rata-rata sini sudah dijelasin ada 68 untuk kelas A, terus kelas B ini ada 85,54, terus ada standard deviation, terus ada standard mean yang sudah lengkap. Terus untuk menentukan itu ada di independent sample test. Kita hanya fokus ke seek to tail. Sebenarnya di sini banyak informasi yang bisa kita lihat, tapi untuk lebih mempermudah kita itu langsung fokus saja ke seek to detail. Seek significant to tail. Significant to tail, sorry. Di sini nilainya itu ada 0,000. Seperti yang kita ketahui, di sini kan dari dimana hasilnya itu 0,000. Dalam dasar pengambilan keputusan lebih kecil dari 0,05. Kalau nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Sedangkan kalau itu nilainya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Tapi di sini kan nilainya lebih kecil dari 0,025, maka bisa disimpulkan di sini terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Itu saja tentang independent sample test. Saya rasa itu sangat mudah dipahami. Kemudian kita akan lanjut ke pair sample test. Langsung saja kita lanjut lagi ke pair sample test, oke? Baik, kita akan lanjut lagi tentang pair t-test. Nah, di pair t-test ini kita akan membahas tentang uji pair t-test yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Maksud dari dua sampel yang dimaksud ini ialah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Jadi uji sampel t-test ini merupakan uji parametrik, sehingga data itu harus berdistribusi normal. Maka yang harus dilakukan itu uji normalitas, dan data tersebut harus berdistribusi normal. Baru kita bisa lanjut ke uji pair sample test. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya di sini. Di mana di sini saya mempunyai data hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa. Di sini terdapat perbedaan, di mana di sini antara pretest dan posttestnya. Di sini ada hasil belajar pretest dan posttest. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencari tahu apakah hasil belajar pada siswa terdapat perbedaan antara pretest dan posttestnya. Setelah dilakukannya perlakuan ini diterapkannya metode pembelajaran kelompok. Jadi untuk mengetahui apakah metode pembelajaran kelompok tersebut efektif atau tidak untuk meningkatkan hasil pembelajaran PAI, jadi kita lakukan tes dulu kan. Yang pertama itu pretest, sebelum pembelajaran itu diterapkan. Kemudian setelah pembelajaran itu diterapkan pembelajaran kelompok, kita lakukan tes lagi yang disebut dengan post test. Nah, itu kita langsung saja cari apakah di sini terdapat hubungan atau tidak menggunakan program SPSS. Kita buka program SPSS terlebih dahulu. Di sini kita klik variable view, di mana di sini name-nya kita buat pre. Terus yang kelompok kedua itu kita buat post. Nah, di sini ada label, kita buat pretest. Terus yang kedua itu kita buat post test. Nah, kalau sudah itu kita balik lagi ke data view. Nah, kita balik ke data view. Di sini kita ke data yang ada di Excel. Kita copy dari pretestnya itu dari pertama. Ini untuk pretest ya. Kita pindahkan ke kolom pre di sini.
Nah, kemudian kita ambil lagi data postnya. Sini data postnya. Kita copy dan kita pindahkan lagi ke sini. Jika dirasa sudah benar, nah kita langsung klik analyze. Dari klik analyze terus compare means, terus kita pilih yang pair sample t-test. Nah, di sini ada kolom, kita klik aja pre-testnya itu kita pindahin ke sebelah. Terus yang post testnya juga kita pindahin ke sebelah. Nah, kalau sudah kita klik OK. Maka di sini akan muncul output dari pair sample t-test. Yang pertama itu ada pair sample statistik. Nah, di sini kita bisa melihat dari N-nya itu jumlah siswanya ada 22, dan means-nya rata-rata 68, 8,5, standar deviasi dan standar error mean. Terus ada pair sample correlation di mana di sini sig-nya 0,231. Yang artinya di sini pair sample correlation ini artinya hubungannya, artinya tidak ada hubungan, karena seperti kita tahu dari konsep dasarnya itu kan 0,025. Kalau kurang dari 0,25 itu ada hubungan, kalau di atas dari 0,005 itu tidak ada hubungan. Jadi di sini tidak ada hubungan dari correlationnya, tapi di sini yang paling penting itu kita lihatnya dari pair sample t-testnya ya, di output ketiganya. Dan yang kita lebih fokuskan itu ke sig to tail, significant to tail. Di sini nilainya itu adalah 0,00, yang berarti seperti dalam pengambilan keputusan yang kita tahu dari konsep yaitu jika lebih kecil dari 0,025 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pi dari pre dan post testnya. Dan dapat kita lihat bahwa hasilnya itu dari sig to tail itu 0,000. Artinya di sini dapat disimpulkan adanya perbedaan yang nyata antara pre-test dan post-test. Maka dapat disimpulkan dengan metode kelompok yang kita gunakan itu dapat meningkatkan hasil belajar pi, karena di sini hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan ya. Baik, itu saja dari saya tentang pair sample t-test. Kita lanjut ke uji one sample t-test. Baik, kita lanjut lagi ke uji one sample t-test. Uji one sample t-test ini disebut juga dengan uji T1 sampel. Nah, di tujuan uji one sample t-test ini untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Jadi uji one sample t-test ini dapat juga dipakai untuk menguji statistik deskriptif dan juga termasuk uji parametrik. Artinya di sini data harus berdistribusi normal. Di sini ada soal uji sampel t-test di mana seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata siswa yang aktif di Risma adalah sama dengan 75. Oke, kita langsung buka aja. Di sini ada Excelnya. Di sini one sample t-test. Oke, di sini ada rata-rata hasil belajarnya itu di mana seorang peneliti di sini kan menduga bahwa nilai rata-rata siswa yang aktif di Risma itu sama dengan 75. Di sini ada dugaan peneliti, dugaannya itu ialah 75 nilainya. Jadi kalau kita bisa juga kita misalnya berduga itu 80, 85 atau tergantung peneliti ya. Dimana di sini saya mengambil contoh, di sini ada 75 dugaan penelitinya. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di Risma. Adapun nilai rata-rata ke-12 siswa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1 ini ada 78,3, nomor 2 ada 74,7, sampai dengan 12 orang siswa yang dipilih secara acak tadi. Nah, kemudian kita akan melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai-nilai yang aktif di Risma tersebut berdistribusi normal atau tidak. Setelah kita ketahui bahwa data yang kita lakukan itu berdistribusi normal, maka kita akan melanjutkan ke uji one sample t-test.
Jadi di sini kita langsung saja ke uji sampel t-testnya karena di sini datanya udah berdistribusi normal ya. Nah, untuk panduannya itu pertama itu kita membuat hipotesis H0 ya. Nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di Risma sama dengan nilai 75. Sedangkan dari HA tadi nilai rata-rata hasil belajar siswanya itu aktif di Risma tidak sama dengan nilai 75. Jadi kalau HO-nya itu aktif sama dengan nilai 75, sedangkan dengan HA-nya itu tidak sama dengan nilai 75. Oke, langsung aja kita buka SPSS. Di sini kita klik variable view. Di sini kita buat dari di name-nya itu kita tuliskan hasil. Pada labelnya itu kita tuliskan hasil belajar. Kemudian pada bagian desimalnya itu kita ubah menjadi angka 1. Karena di sini tadi itu kan komanya itu kan 7, kita lihat dari nilainya ini tadi 78,3. Jadi di belakangnya itu ada 3,1. Kalau koma 33 artinya ada 2, kita buat desimalnya. Oke, langsung aja kalau sudah itu kita klik data view. Setelah klik data view itu kita masukin data yang ada di Excel tadi ya. Kita ambil lagi dari sini, kita copy. Sudah kita copy, kita pindahkan ke hasil. Nah, kalau sudah itu kita klik analyze. Nah, setelah klik analyze itu kita pilih compare means. Setelah kita pilih compare means itu kita pilih one sample t-test. Nah, dari hasil belajar siswa ini kita klik kanan, kita pindahin ke test variable. Dimana di sini ada test value. Test value ini kita ubah dengan 75 sesuai dengan dugaan dari si peneliti tadi. Kalau dugaannya 80 kita buat 80, kalau dugaannya 75 kita buat 75. Di sini kita ada option, kita pilih. Nah, di sini ada confidence interval percentage. Jadi presentasi ada presentasi kepercayaannya, tingkat kepercayaan. Dan di sini kita tetap taruh 95% aja ya. Kita continue, terus kita klik OK. Nah, maka hasilnya itu akan keluar seperti ini. Ada beberapa output, one sample statistik. Di sini ada data hasil belajar itu ada 12 siswa, minnya ada 78, standar deviasi, ada standar error mean. Nah, yang kita fokuskan itu ke one sample t-test. Di mana di sini one sample t-testnya itu ada banyak informasi, tapi yang kita fokuskan aja ke significant to tell, di mana di sini nilainya adalah 0,011. Nah, seperti kita ketahui tadi kan, kita balik ke konsep dasarnya, di mana di sini dasar pengambilan keputusannya itu untuk uji one sample t-test ini ialah membandingkan nilai signifikasinya itu dengan nilai 0,05. Jika sig to tell itu lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya itu ditolak. Dan jika significant to tell-nya itu lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima. Seperti kita ketahui tadi, HO-nya itu tadi itu kan kalau kita buat tadi itu HO itu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di Risma dengan nilai 75. Ternyata hasil dari di sini signifikannya itu 0,011. Jadi itu lebih kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas HO itu ditolak. Jadi tidak sama ya. Artinya dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di Risma itu tidak sama dengan nilai 75. Baik, itu saja materi saya tentang t-test, dari independent t-test, pair sample t-test, dan one sample t-test. Saya rasa jika saya ada kurang saya mohon maaf. Terima kasih untuk para yang melihat video ini, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.